saya Dinda Ramadini, NPM 2238003. Kami di sini akan menjelaskan tentang fisiologi tumbuhan dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Fauzana dengan NPM 223800113. Perkenalkan, nama saya Anindya Putriska, NPM 223800017. Perkenalkan, nama saya Mada Putri, NPM 223800012. Definisi persepsi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum aktivitas kehidupan tumbuhan dan hubungannya dengan lingkungan, serta mengungkap sifat-sifat fenomena kehidupan tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah bagian dari botani, tetapi itu juga bisa dianggap sebagai cabang fisiologi umum. Komponen dasar tumbuhan seperti protein, gula, lemak, dan asam nukleat serta metabolisme mirip dengan organisme lain. Namun, tumbuhan sendiri memiliki beberapa ciri unik seperti dapat menggunakan energi matahari untuk mensintesis bahan organik dari CO2 di udara dan air dan mineral di dalam tanah. Oleh karena itu, mereka adalah produsen asli hampir semua bahan organik di zaman modern. Tanaman berakar di dalam tanah dan hidup dengan cara tetap ada sedikit ruang untuk keuntungan dan penghindaran. Yang ketiga, ada pertumbuhan. Tumbuhan tidak terbatas, walaupun beberapa jaringan atau sel mati, namun masih dapat diregenerasi atau diperbaharui dan tumbuh terus-menerus. Sel somatik, tanaman bersifat totipoten. Dalam kondisi yang sesuai, sel somatik dapat menjadi tanaman lengkap setelah tumbuh dan berdiferensiasi. Oleh karena itu, fisiologi tumbuhan sangat penting dalam praktik teori. Selanjutnya, sejarah singkat persepsi tumbuhan. Asal-usul fisiologi tumbuhan umumnya dapat ditelusuri kembali ke percobaan orang Belanda Van Helmont pada abad ke-16. Ia menanam ranting willow dalam pot dan menyiramnya setiap hari selama 5 tahun. Bobot ranting willow bertambah 30 kali lipat dan bobot tanah di dalam pot berkurang sangat sedikit. Oleh karena itu, ia percaya bahwa sumber material tanaman bukanlah tanah tapi air. Ini adalah pertama kalinya menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari fenomena fisiologi tumbuhan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, J. Priestley dari Inggris dan J. Inhouse dari Belanda secara berturut-turut menemukan kaitan utama fotosintesis, membuktikan bahwa tumbuhan hijau dapat membangun CO2 di udara dengan cahaya. Dengan akumulasi dan sistematis pengetahuan, pada tahun 1800, J. Sinibers dari Swiss menulis dan menerbitkan fisiologi tumbuhan pertama di dunia. Pekerjaan penelitian ahli fisiologi tumbuhan modern sebagian telah memasuki tahap kuantitatif setelah pengenalan teknologi baru seperti komputer elektronik. Simulasi sistematis dari aktivitas fisiologi tumbuhan telah dimulai karena tumbuhan hampir satu-satunya anggota yang menyerap dan mengubah energi matahari. Maka fisiologi tumbuhan juga sangat diperlukan ketika membahas asal-usul kehidupan, perkembangan energi, navigasi kosmik, kehidupan eksterarial, dan simulasi bionik. Tujuan lain dari perkembangan fisiologi tumbuhan adalah menuju ke makro dari studi tanaman individu hingga kelompok dan komunitas. Karena apakah itu di lahan pertanian, buatan manusia, atau di alam, tanaman dikumpulkan bersama dan hanya sedikit tanaman yang bertahan. Produksi pertanian seringkali didasarkan pada luas lahan alih-alih menghitung hasil per tanaman. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan struktur dan kegiatan kelompok, saling pengaruh dan hubungan antara tubuh tumbuhan dengan lingkungan luar dan tumbuhan lain, fenomena dan mekanisme ventilasi dan transmisal cahaya air, tanah, dan menyediakan pupuk serta simbiosis dan saling mengucilkan. Dengan cara ini, fisiologi tumbuhan membatasi ekologi dan dua cabang ekologi fisiologis tumbuhan dan ekofisiologi telah berkembang. Itulah presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.